Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nama saya Hilman Iskan Ubaidi. Saya Noval Hafiz Arazak. Kami akan mempresentasikan pengertian etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini menjadi perspektif objek adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus dalam ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang bisa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu dalam bermasyarakat. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Adapun banyak jenis etika yang dapat kita jumpai di lingkungan sekitar, misal etika berteman, etika profesi atau kerja, etika dalam rumah tangga, etika dalam melakukan bisnis, dan semacamnya. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Etika politik dan pemerintahan. Etika politik pemerintahan mengembangkan objek formal bertumpu pada corner pemerintah untuk pelindungan hidup dan hak-hak milik semua orang yang ada dalam komunitas, perlindungan dari musuh-musuh asing atau pertahanan nasional, promosi kebaikan bersama atau mengupayakan kesejahteraan bagi semua dan individu, memungkinkan orang-orang melakukan secara kolektif banyak hal yang tidak dapat dilakukan secara individu, mencegah terjadinya konflik kepentingan antara individu dan kelompok. Secara umum, pemerintah melakukan aktivitas legislatif atau pembuatan hukum dan aktivitas administratif atau penerapan hukum secara efektif, serta terinci menjadi 4 fungsi utama. Yang pertama, fungsi regulatif, menyangkut pembuatan peraturan-peraturan hukum yang dapat mencegah penindasan dan ketidakadilan. Yang kedua, fungsi asistif, menyangkut pemberian bantuan yang diperlukan warga negara, termasuk pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan, subsidi, pertanian, ilmiah produksi, dan lain-lain. Ketiga, fungsi produktif, terkait peningkatan produktivitas masyarakat secara umum. Dan keempat, fungsi humanistik, terkait peran pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia. Adapun aspek metateori yang bisa dipakai sebagai pegangan untuk melihat paradigma politik dan pemerintahan adalah model Gestalt. Dengan memakai model ini, unsur-unsur pembentuk politik dan pemerintahan masih tetap, namun dipandang dari perspektif yang berbeda sesuai dengan paradigma politik dan pemerintahan yang diidamkan dan ideal. Sebagai contoh, unsur-unsur hukum, administrasi, dan manajemen pemerintahan antara pemerintah demokratis dan pemerintahan otokratis
mungkin sama, namun paradigmatik keduanya sangat berbeda. Pada pemerintahan demokratis, prinsip-prinsip yang dibangun dan juga semua unsur pemerintahan diorientasikan dan dirancang untuk pelayanan publik. Sedangkan pada pemerintahan otokratis diarahkan untuk melayani penguasa. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntutan atau panduan sebagai setiap warga negara di Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika merupakan normal guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan sehingga mampu mencerminkan pribadi yang soleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Pancasila sebagai sistem etika merupakan cabang filsafat Pancasila yang dijabarkan melalui sila-sila Pancasila dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Etika Pancasila cenderung mendekati pada pengertian etika kebajikan dalam sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan konsep deontologis dan teologis terkandung di dalam Pancasila. Deontologi artinya Pancasila mengandung kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara. Teleologi artinya Pancasila menjadi tujuan dari negara Indonesia. Namun, Pancasila tetap bersumber pada etika kebajikan, tidak hanya berorientasi pada kewajiban dan tujuan. Adapun pemaknaan tersebut didapatkan dari jenis etika yang mana senantiasa terkait erat dengan bagaimana manusia bertingkah laku yang baik. Etika bersifat universal, berbeda dengan etiket yang berlaku pada tempat tertentu. Misal, adat bertamu orang Jawa berbeda dengan adat bertamu orang Batak. Etika mencakup norma moral yang bersumber dari hati nurani demi kenyamanan bersama. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Res.